Ya, apa itu mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi ya dengan kesempatan kali ini. Seperti biasa, saya ditemani sama Mas Edi. Semoga kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan masih juga ya mas. Iya mbak. Teman-teman, ini sayang sekali agak sedikit gerimis ya. Dan anginnya ini lumayan kencang, sampai baju aja saya turunin. Biasanya nggak pernah saya turunin ya teman-teman, karena dingin banget. Kalian dengar kan suara angin teman-teman. Nah, tempatnya sangat luas sekali, dan kalian bisa lihat tempat yang sering dirawat sama enggak ya teman-teman, yang sering dijamak manusia sama enggak kan kelihatan. Kalian bisa lihat tempatnya sangat menyeramkan, dan ini bagi saya ini jarang dilewati sama manusia teman-teman, karena memang ini jauh dari rumah warga ya teman-teman. Sebenarnya nggak jauh sih, cuma jalannya tuh nanjak, jadi kayak kelihatan lebih jauh gitu, kayak ini tuh di gunung, di atas gunung gitu teman-teman. Jadi lebih melelahkan, jadi kayak kelihatan jauh gitu ya. Kebanyakan ini pohon jati semua teman-teman. Nah, saya mendatangi tempat ini karena ada panggilan dari warga, dan warga meminta saya untuk datang ke tempat ini. Sebenarnya sih saya ragu-ragu teman-teman untuk datang ke sini, karena dilihat dari lokasi pun ini sangat jauh teman-teman dari rumah saya ya. Tapi karena saya kasihan dan dia memerlukan bantuan saya, udah saya kesini aja. Dan ada cerita warga di tempat ini yang memang bikin saya juga agak sedikit penasaran teman-teman gitu. Nah, kakak bisa dilihat ya, ini pohon jati semua teman-teman. Nah, pernah ada ya teman-teman orang yang nembak, bukan nembak burung sih, kayak nyari hewan malam gitu teman-teman, seperti tokek, terus kayak hewan-hewan yang bisa dijual lah ya gitu teman-teman. Mereka itu melihat di sini itu ada pesta wayang gitu teman-teman, ada tontonan wayang kulit itu loh teman-teman. Nah, padahal dilihat ini kan termasuk hutan lah ya teman-teman, hutan. Tapi kenapa ada orang yang melihat kalau ini itu tontonan wayang gitu teman-teman. Nah, waktu udah sadar, ya ini aslinya kelihatan seperti ini. Itu rame banget teman-teman, rame, tapi aslinya seperti ini gitu teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa ada pertunjukan wayang malam-malam di sini tiba-tiba, padahal aslinya tuh tempatnya kayak gini teman-teman. Nah, juga ada satu tikungan yang ini kan biasanya ini kan ada jalan motor ya teman-teman. Biasa orang-orang itu lewat buat angkutin buah pisang atau ubi ya teman-teman. Nah, kalau mereka lewat sandekala itu di tikungan yang saya bilang ini, kalau mereka itu nggak klakson, itu kayak dijeblok, kayak di apa ya, maksudnya ini tikungan kayak gini ya, seakan-akan tuh jalannya tuh lurus gitu, jadi mereka bisa nabrak gitu teman-teman. Nah, ada apa gerangan dengan tempat ini? Apakah dulunya tempat ini itu adalah bekas kerajaan teman-teman, yang memang masih banyak barang-barang tradisional gitu, hal-hal yang tradisional seperti pertunjukan wayang, terus bunyi gong juga sering orang-orang dengar gitu teman-teman, gamelan juga. Maka dari itu kita lihat ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa saya coba terawang dulu tempat ini teman-teman. Walaupun mereka hanya melihat pertunjukan wayang di lokasi ini, tapi kalau menurut saya itu bukan hanya itu aja mas yang ada di sini gitu mas Edi. Bukan hanya pertunjukan wayang gaib aja mas yang ada di sini. Jadi ini banyak sekali memang sosok-sosok teman-teman. Saya coba terawang dulu. Ini dulunya bekas apa ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
bener Mas Hedi apa kata saya Mas, teman-teman. Ini dulunya adalah kayak semacam padepokan gitu Mas. Jadi ini dekat dengan kerajaan tapi bukan di sini kerajaannya gitu. Jadi kalau ada upacara adat teman-teman, ada upacara adat, eh, mereka yang dulu ya teman-teman ya, mengadakan kayak acara gitu teman-teman. Nah acaranya itu ya itu kayak wayang gitu, terus kayak pentas seni gitu teman-teman. Jadi buat mereka yang tidak beruntung kadang suka ngelihat ada eh, pentas wayang gaib teman-teman di tempat ini. Tapi itu jarang ya, nggak semua orang bisa melihat pentas wayang gaib itu teman-teman. Dan ini ada yang lebih menarik lagi teman-teman, banyak sekali sosok di tempat ini. Dan saya dari tadi dengar rintihan, Mas Edi dengar? Iya, saya dengar Mbak dari tadi Mbak. Dengar ya, ini saya dengar rintihan teman-teman. Ini saya juga merinding nih, tuh bulu saya ini berdiri semua. Karena memang kita tidak beruntung ya Mas ya, saya nggak melihat apa-apa teman-teman. Nggak dengar suara gamelan, nggak lihat ada pentas wayang ya Mas ya. Yang saya dengar adalah suara rintihan. Coba masih dicek Mas kanan kiri. Ini pohonnya juga lagi gede Alhamdulillah, ya Mbak. minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Mas Edi, semakin jelas suaranya ya Mas ya. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim, suara rintihan itu semakin jelas teman-teman. Allahu Akbar. Angin juga tiba-tiba lebih agak kencang lagi. Gerimisnya juga semakin turun teman-teman. Berasal dari mana rintihan itu ya Mas? Tahu saya Mbak. Coba dicek Mas kanan kiri Mas. Tapi semakin jelas ini ya Mbak ya. Iya, coba cek Mas. Siapa kamu? Mbak, Hah? depan putih-putih apa Mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Apa itu Mas Edi? Sebelah pohon ini Mbak. Iya, apa itu Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Allahu Akbar. Ternyata berasal dari sini Mas suara rintihannya Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar dia minta suara, dia mengeluarkan suara tolong Mas. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa saya bantu? Kenapa kamu minta tolong? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, ada sosok yang minta tolong Mas. Ini gak jauh dari siksa kubur Mas Edi. Mas Edi, ini teman-teman pasti gak jauh dari siksa kubur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu sesali dan apa yang kamu tangisi? Sepertinya kamu merintih kesakitan. Allahu Akbar. Tolong kembalikan. Apa yang perlu? Astagfirullahaladzim Mas. Ada petir Mas. Apa yang perlu dikembalikan? Astagfirullahaladzim. Sakit. Kembalikan. Apa yang perlu dikembalikan? Tanah. Tanah ini. Astagfirullahaladzim. Itu yang kamu bawa. Astagfirullahaladzim Mas. Mas. Saya nggak mau pegang ini dulu. Saya nggak mau pegang ini dulu. Saya nggak mau pegang. Saya nggak mau pegang. Astagfirullahaladzim. Tanah apa itu? Allahu Akbar. Tanah kuburan. Dari salah satu makam. Makam siapa yang kamu ambil tanahnya? Astagfirullahaladzim. Buat apa kamu ngambil tanah kuburan seperti ini? Astagfirullahaladzim Mas Edi. Ini meninggal belum lama Mas. Ini belum ada setengah tahun Mas Edi. Lalu buat apa kamu mengambil tanah kuburan itu? Astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman, dia adalah salah satu pemilik kayak usaha gitu ya teman-teman ya. Dia itu seorang pengusaha yang merasa dagangannya itu sepi Mas. Jadi dia itu mencari tanah kuburan yang dia ambil dari makam tertentu gitu Mas.
Jadi dukun ini yang menyuruh kamu pasti. Astagfirullahaladzim. Benar Mas, ternyata ada dukun yang mengajari dia suruh ngambil tanah kuburan dan disiramkan tanah kuburan itu, diambil, disaburkan atau dilemparin ke, misal ya saya ambil tanah ini, tapi saya benci dengan usaha kamu ya Mas Edi, saya lemparkan ke depan usaha kamu, ke depan toko kamu, agar toko kamu sepi dan larinya ke dia teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa tubuh dan muka kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Bau sekali busuk dan bau sekali gosong. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kamu mengambil tanah ini tanah terakhir yang kamu ambil. Tiba-tiba hujan datang, terus kamu tersambar petir. Astagfirullahaladzim Mas Edi. Pantes Mas, dari tadi saya ngerasain hawa gak enak. Saya denger rintihan dari awal saya kesini teman-teman. Dan dari awal saya kesini sampai saat ini tuh bukan hujan ya, gerimis deres gak berhenti. Dan banyak lap-lap-lap dari petir teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu kamu mengambil tanah itu, yang kamu pegang ini, kamu tersambar petir. Sehingga muka kamu hitam, seperti terbakar, dan bau kamu gosong sekaligus busuk. Ini pelajaran buat kamu. Bebaskan kamu dari siksa kubur. Astagfirullahaladzim Mas. Tangannya agak itu Mas. Tangan di sebelah sana atau sebelah sini nih ya, itu terputus Mas Edi. Terputus loh. Iya, dia dapat siksaan Mas, agar dia itu nggak bisa mengambil gitu. Dia kan suka mengambil tanah kuburan untuk menyepikan usaha orang lain. Jadi Tuhan menyiksa dia dengan cara tangannya itu, lengannya mungkin ada tapi di bagian ini tuh nggak ada teman-teman gitu. Jadi bahasanya tuh biar dia nggak bisa ambil lagi itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa bantu kamu bebaskan dari sisa kubur, karena itu Tuhan yang mengatur, bukan kita ya Mas Edi ya. Betul itu. Kalau saya nggak bisa bantu kamu, saya harus kembalikan tanah itu. Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak tahu kuburannya yang mana ya Mas ya. Pemakaman yang sebelah mana. Kuburannya siapa yang kamu ambil tanahnya. Mana saya tahu. Siapa? Siapa? Pemakamannya di sini-sini aja, di desa ini. Oke, saya terima. Astagfirullahaladzim. Terbungkus kain mori juga teman-teman. Astagfirullah. Oh iya Mas. Jelas Mas? Jelas, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi tanah kuburan ini kamu lemparkan ke depan toko yang mungkin kamu itu benci, agar pelanggannya lari ke kamu dan toko dia sepi. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Walaupun cara ini mungkin menurut kamu berhasil, tapi ingat itu tidak bisa abadi ya Mas. Itu pasti akan sementara saja, tidak bakal bisa abadi. Karena rezeki itu sudah Allah yang ngatur ya. Jadi walaupun usaha kamu sepi, telatenin. Jangan dengan cara seperti ini. Walaupun bagi kamu pasti waktu kamu masih hidup itu sedikit sukses, usaha kamu membuahkan hasil, tapi nggak abadi kan. Kamu malah tersambar petir ketika kamu mengambil tanah ini. Astagfirullahaladzim Mas. Kelep Mas. Izin, Bos. Baik. Oke Mas Edi, walaupun kita nggak bisa bantu dia meringankan sisa kubur, seenggaknya katanya kita bisa mengembalikan ini Mas. Nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, saya akan bantu kamu karena ini yang bisa saya bantu. Saya nggak bisa bantu lebih. Sekarang kalau kamu sudah saya bantu, ingat kamu jangan ada di tempat ini. Kamu pergi ke alam kamu, walaupun sisaan kamu berat, kamu terima, kamu hadapi, karena itu sudah menjadi resiko kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu sekarang dari sini. Kamu terima semua resikonya. Kalau kamu sudah saya bantu, kamu masih ada di sekitar sini, lihat apa yang akan terjadi. Pergi kamu dari sini.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar, Mas. Terbang, Mas. Diam gua. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, cek dulu Mas Edi. Udah nggak ada ya teman-teman ya. Baik, Kanan kiri. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih banyak orang yang melakukan seperti ini ya Mas ya. Untuk melancarkan rezeki mereka masih banyak orang-orang yang melakukan cara seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini tidak perlu ditiru ya teman-teman ya. Walaupun cara ini mungkin sedikit berhasil, tapi ingat itu tidak abadi teman-teman. Pasti hanya sesaat, hanya sementara ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya rezeki itu sudah Allah yang kasih ya Mas ya. Jadi cara seperti ini tolong dihindari ya teman-teman ya. Apalagi buat kalian yang suka masang penglaris di dagangan kalian, itu tolong dihentikan ya teman-teman. Karena itu nggak baik, pasti ada efek dan dampaknya ya Mas ya. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu karena takut hujan deras, saya akan kembalikan ini. Dan kalau ada salah kata dan kekurangan dari saya ataupun kameramen, mohon dimaafkan. Saya Fani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, sini jalannya ya.